Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laurensius Dwi Aditya dengan nomor NPM 2019 1111187. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan diri saya di era new normal dengan teori PDCA. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih definisi new normal itu. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Itu adalah definisi dari new normal. Lalu apa sih tujuan saya di era new normal ini? Tujuan saya adalah meningkatkan personal branding dan menjadi contoh teladan hidup sehat bagi semua orang agar terhindar dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi dan menerapkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, saya mempunyai target dalam era new normal ini, yaitu menjaga kesehatan dan tetap beraktivitas dimanapun dan kapanpun di luar rumah agar tidak tertular ataupun menularkan virus ini, yaitu yang dimaksud dengan virus corona yang sedang mewabah di dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Lalu berdasarkan teori PDCA, saya akan melakukan yang pertama planning saya. Planning berarti membuat rencana apa saja yang akan saya lakukan dalam usaha mencapai target saya tadi. Yang pertama, plan saya adalah bangun pagi, berdoa, membereskan kamar. Yang kedua, hidup sehat dengan makanan bergizi dan berolahraga. Yang ketiga, masuk kuliah setiap hari. Yang keempat, membawa bekal ke kampus. Yang kelima, mengikuti organisasi di kampus. Yang keenam, membawa hand sanitizer kemanapun berpergian. Yang ketujuh, memakai masker ketika di luar rumah. Yang kedelapan, rajin mencuci tangan. Yang kesembilan, mengurangi berkumpul atau nongkrong di luar rumah. Yang kesepuluh, mematuhi protokol kesehatan saat bekerja. Lalu yang kedua adalah do. Do berarti melakukan tindakan dari plan. Yang pertama, bangun pagi jam 5, berdoa dan merapikan kamar, olahraga ringan sebelum mandi seperti push up, sit up, dan sebagainya. Lalu mandi dan sarapan pagi, menyiapkan bekal makanan siang untuk di kampus dan berangkat ke kampus pukul 6.30 dengan mengendarai motor. Lalu yang kedua adalah masuk kuliah setiap hari dengan tepat waktu. Yang ketiga, menjadi pengurus BEM. Yang keempat, membeli hand sanitizer untuk stok pribadi dan keluarga saya. Yang kelima, membeli masker kain untuk stok pribadi dan keluarga. Yang keenam, memakai masker ketika menuju ke kampus dan setelah pulang dari kampus. Yang ketujuh, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setelah sampai ke kampus dan saat selesai kuliah. Dan juga ketika bepergian kemanapun dan kapanpun. Yang kedelapan, lebih banyak berkegiatan di rumah dan mengurangi untuk nongkrong dan berkumpul di tempat umum. Yang kesembilan, menyediakan tempat cuci tangan, sabun, tisu, dan hand sanitizer di toko untuk membunuh virus sesuai anjuran protokol kesehatan. Yang kesepuluh, memakai masker saat saya bekerja di toko. Yang ketiga adalah cek atau pemeriksaan, yang berarti mengecek kembali apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan plan yang dibuat. Yang pertama, saya masih kurang sering bangun kesiangan, lupa berdoa dan tidak membereskan kamar. Yang kedua, masih sering lupa membawa bekal. Yang ketiga, masih sering telat mengikuti kelas online. Yang keempat, masih belum aktif di organisasi kampus. Yang kelima, masih sering malas dalam mengerjakan tugas dan malas untuk belajar. Yang keenam, masih sering lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika bepergian. Yang ketujuh, belum rutin berolahraga.
Yang kesembilan, masih sering nongkrong dan berkumpul di tempat umum. Yang terakhir adalah masih belum hidup sehat. Lalu actuating atau tindakan berarti melakukan hasil dari cek. Yang pertama, menyiapkan alarm agar dapat bangun pagi tepat waktu. Yang kedua, meletakkan kotak makan dan botol minum di meja agar selalu ingat untuk membawa bekal. Yang ketiga, meletakkan hand sanitizer di dalam tas agar tidak lupa membawanya. Yang keempat, meletakkan masker di dekat rak helm yang sering digunakan agar tidak lupa memakainya. Yang kelima, lebih aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi dan seminar. Yang keenam, membuat alarm H-1 deadline tugas pada handphone agar tidak lupa mengerjakannya. Yang terakhir adalah membuat jadwal olahraga serta alarm di handphone agar tidak lupa berolahraga. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai teori PDCA, perubahan diri saya pada saat new normal ini. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan partisipasi teman-teman telah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.